Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini diberi judul Dinul Islam dan logika yang belum selesai. Kenapa dikatakan logika yang belum selesai? Karena mungkin dalam pengkajian kita sehari-hari di wilayah masing-masing itu ada hal atau istilah yang belum selesai, dalam arti belum selesai dibahas gitu ya. Atau minimal setidaknya ada hal atau istilah yang belum selesai dimengerti atau dipahami tentang istilah tersebut. Tentunya dalam kaitannya dengan ruang lingkup Dinul Islam ya. Nanti akan dibahas ya dalam video ini secara singkat lah ya, secara singkat dan sederhana gitu. Namun sebelumnya kita lihat dulu kata Dinul Islam. Apa itu Dinul Islam? Secara bahasa Dinul Islam itu merupakan kata benda majemuk ya, kata majemuk. Kata majemuk itu adalah kata dua buah kata atau lebih ya, yang digandengkan menjadi satu arti ya. Jadi dua buah kata itu berbeda gitu, berbeda maknanya. Nah, itu digabungkan atau digandengkan menjadi satu arti baru, bisa dikatakan begitu. Contoh dalam bahasa Indonesia misalnya kata rumah sakit atau rumah makan ya, dan sebagainya. Rumah dan sakit itu kan kata yang berbeda-beda maknanya, rumah dan sakit gitu. Tapi digabungkan menjadi satu arti baru. Dalam arti ruang lingkup penjelasannya, ruang lingkup maknanya itu dicakup oleh kata-kata rumah sakit ya, gitu ya. Bukan dicakup oleh kata terpisah ya, rumah dan sakit, tapi satu bundel gitu. Satu bundel ruang lingkup penjelasannya, ruang lingkup maknanya itu tentang rumah sakit gitu. Sama halnya dengan Dinul Islam ya, Dinul Islam sebagai kata majemuk tadi ya. Nah, kemudian kata din itu bila kita ambil kata kerjanya itu berasal dari kata kerja dana yadinu dinan ya. Artinya banyak ya di kamus, bisa berarti sama dengan taat, bisa berarti sama dengan melayani, bisa juga berbuat patuh, berbuat kebaikan ya, dan lain sebagainya. Kemudian al-Islam. Al-Islam itu merupakan kata benda masdar ya, kata benda masdar yang dibentuk dari kata kerja aslama yuslimu islaman ya. Jadi masdarnya itu islaman. Nah, ini dibentuk dari 3 huruf pokoknya. Dari kata kerja 3 huruf pokok, salima yaslamu salamatan. Artinya sama dengan selamat. Nah, sudah menjadi bahasa Indonesia ya, selamat ya. Pindah pola, pindah wazan menggunakan pola af'ala yuf'ilu if'alan. Aslama yuslimu islaman. Masdarnya islaman. Nah, pelakunya itu muslimun. Jadi kalau tasrif lengkap aslama yuslimu islaman, pelakunya muslimun. Penderitaannya muslamun dan seterusnya ya, perintah, larangan, tempat dan waktu. Aslim la tuslim muslamun muslamun. Jadi pelakunya muslimun. Nah, muslimun ini ada di dalam al-Islam gitu ya, al-Islam. Nah, itu bisa dilihat di salah satu riwayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, dan seterusnya ya. Jadi yang disebut sebagai al-muslimu itu adalah yang man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Satu orang muslim itu atau seorang muslim itu adalah yang muslim-muslim lainnya itu selamat. Selamat dari lisannya, perkataannya, ucapannya, doktrinnya, orientasinya, statementnya, dan lain sebagainya ya. Juga wayadihi, tangannya, dari kekuasaannya ya. Itulah disebut sebagai al-muslimu, seorang muslim ya, satu orang muslim. Nah, ini bila setiap orang menjadi muslim dan melaksanakan konsep al-muslimu itu sebagai muslim yang mansalimal muslimuna min lisanihi dan seterusnya itu, maka menjadilah nanti muslim-muslim yang saling selamat menyelamatkan gitu ya. Dan bila ini juga dilaksanakan secara terus-menerus, secara komitmen dan konsisten dengan sebuah aturan ya, aturan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi satu sistem kehidupan gitu loh. Jadi tradisi ya, bisa dikatakan seperti tradisi saling selamat menyelamatkan, atau sistem kehidupan yang saling selamat menyelamatkan. Nah, itulah isi daripada al-Islam ya.
Selanjutnya kita kembali ke kata din ya. Di kamus yang sama, kata ad-dinu itu diartikan sama dengan at-tadbiru ya, at-tadbiru. Apa itu at-tadbiru? Bisa ditasrif juga ya. Dabbara yudabbiru tadbiron, artinya sama dengan mengatur ya, atau mengurus. Nah, kata kerja sedangnya atau fi'il mudhari'nya itu adalah yudabbiru. Nah, yudabbiru itu terdapat pada surat As-Sajdah ya. Coba dibuka surat As-Sajdah ayat ke-5 di awal kalimat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi. Di situ ada kata yudabbiru ya. Nah, itu bersubjek huwa, huwanya itu ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia Allah Subhanahu wa taala mengatur ya, yudabbiru mengatur. Al-amra urusan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, minas sama'i ilal ardi, dari mulai urusan langit yang ada di langit semesta angkasa sampai dengan kepada yang ada urusan yang ada di bumi, manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya ya. Jadi di situ menggunakan kata kerja fi'il mudhari'nya ya, yudabbiru. Nah, di kamus ad-din sama dengan at-tadbiru. Jadi artinya sama dengan pengaturan atau pengurusan ya, pengaturan. Nah, dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai setting ya. Nah, sinonimnya pengaturan itu kalau kita lihat di kamus sinonim ya, itu artinya sama dengan penataan ya, gitu ya, penataan. Pengaturan atau penataan. Jadi dinul Islam itu berarti sama dengan pengaturan versi Islam. Ya. Ini dikatakan pengaturan versi Islam atau penataan hidup versi Islam. Ya. Kenapa dikatakan pengaturan versi Islam atau penataan hidup versi Islam? Karena ada versi-versi lainnya, versi-versi pengaturan hidup itu selain daripada Islam itu ada versi-versi lainnya. Makanya di sini dispesialisasikan ya, dikhususkan ada versi yang Islamnya gitu. Nah, ini bisa dilihat dari surat Al-Fat ya, Al-Fat ayat ke-28 ya, atau surat At-Taubah ayat ke-33. Surat Al-Fat aja ya. Surat Al-Fat ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walladzi, huwanya itu Allah Subhanahu wa taala ya. Alladzi arsala rasulahu, telah mengutus rasulnya, bil huda. Nah, di sini disebut langsung fungsinya di situ ya, al-huda, bukannya Al-Qur'an, tetapi fungsi Al-Qur'annya disebut langsung di situ. Al-huda, satu pedoman, satu petunjuk hidup ya. Jadi dia Allah yang mengutus rasulnya dengan satu pedoman hidup ya, pedoman atau petunjuk hidup. Yaitu apa? Wa dinil haqq. Din haq, yang sebenarnya, yang objektif, yang benar gitu. Nah, guna Allah atau dia mengutus rasul dengan huda, yaitu dinul haq tadi, itu adalah liyuzhirahu 'alad dini kullihi. Ya, guna mengunggulkan. Kalau dilihat dari ayat sabiqu ila magfiratin, itu menjadi guna dia Allah memenangkan gitu. Memenangkan dinul haq tadi ya, liyuzhirahu, hu-nya itu ke dinul haq ya. Liyuzhirahu 'alad din, atas din semuanya ya, semua din gitu, semua pengaturan hidup, semua penataan hidup ya. Itu ya, makanya disebut di situ dinul Islam itu pengaturan versi Islam gitu. Karena ada versi-versi lainnya, versi-versi din kulihi tadi ya, alad dini kulihi ya. Ada versi lainnya, makanya ada versi Islamnya gitu. Nah, kemudian dinul haq ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu adanya hanya di pedoman gitu, al-huda ya. Nah, al-huda ini sebagai fungsinya ya, fungsi daripada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Kenapa dikatakan dinul haq ini adanya di dalam
al-huda karena wa-nya di situ litafsir ya, litafsir. Litafsir itu untuk menafsirkan. Jadi pengertiannya itu bil huda dengan satu pedoman wa dinil haq yaitu gitu. Yaitu dinul haq ya gitu. Dinul yang hak, din yang hak ya. Itulah makanya dikatakan dinul haq ada di dalam pedoman. Pedoman itu fungsi daripada Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Ya. Karena itu sebagai yang ada di dalam pedoman itu, dia menjadi konsep gitu. Konsep karena dia di dalam pedoman gitu ya. Artinya manusia mau atau tidak berpedoman dinul haq itu, dia tetap menjadi sebuah konsep gitu ya. Jadi gambaran gitu, hanya gambaran. Karena belum menyentuh kesadaran manusia, belum pindah ke dalam diri manusia. Ini sebagai konsep gitu. Nah, ketika dinul haq sebagai konsep di dalam pedoman tadi pindah ke dalam diri manusia, itu menjadi bunyal Islam ala khomsin. Bunyal Islam ala khomsin. Bunya itu berasal dari kata bana ya beni, binaan. Artinya sama dengan membina atau membangun. Membina atau membangun. Dipasifkan menjadi bunya, dibina. Jadi bunyal Islam ala khomsin, Islam dibina atas 5 pembinaan. Apa? Syahadat, sholat, saum, zakat, dan hajj. Ada 5 ya, khomsin, ada 5. Itu ya, jadi konsep begitu pindah ke dalam diri manusia, dia menjadi bunyal Islam, jadi pembangunan gitu. Ya, jadi yang dikatakan bunyal Islam itu pembangunan manusia-manusia yang Islam, yang Muslim gitu ya. Gitu. Karena pindah dia dari konsep menjadi pembangunan gitu ya. Itu singkat turunan makna dari dinul Islam ya. Jadi secara konsep dan secara konkretnya gitu. Konkretnya di bunyal Islam ala khomsin. Syahadat, sholat, saum, zakat, hajj ya. Nah, dinul Islam atau yang dikatakan Al-Quran itu dinul haq ya, sebagai konsep yang hak, yang objektif, yang benar gitu. Tentunya ada pelaku-pelaku ya, pelaku-pelaku yang menerima amanatullah ya, yang menerima amanatullah tersebut bi aidihim gitu. Kalau kita yang menerima berarti amanatullah bi aidina gitu ya. Amanat Allah di dalam genggaman kita gitu. Kita menerima gitu. Nah, konsep tersebut kita terima dan kita laksanakan menjadi kita membawa amanah tersebut ya. Nah, pengaturan-pengaturan itu diatur oleh aturan ya pelaku-pelaku tersebut. Nah, settingannya misalnya pengaturannya itu bisa dilihat dari surat At-Taubah ayat 111 ya. Ini bentuk pengaturannya ya, contoh bentuk pengaturannya secara global gitu, secara keseluruhan dalam Al-Quran itu bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat 111 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, ada jannah di situ kan. Ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran dan seterusnya ya. Jadi innallaha ashtara, sesungguhnya Allah itu ya dengan fungsi ajarannya yang diturunkan kepada Rasul, istaro, membeli ya, istaro itu membeli atau membarter. Nah, membarter. Jadi Allah membarter gitu. Apa yang dibarter yaitu anfusahum wa amwalahum. Anfusahum itu apa? Anfusahum itu dari kata nafsun ya, bentuk satunya nafsun, bentuk jamaknya anfusun ya, anfusun. Artinya bisa diri, bisa nafsu, ya, hawa nafsu, keakuan gitu, selera hati, kecenderungan hati, keakuan. Dikit-dikit aku yang mengatur, dikit-dikit harus aku yang mengatur gitu. Karena konotasinya negatif kalau an-nafs ya,
Seperti yang digambarkan dalam ayat inna nafsa la'ammaratun bisu, ya. Sesungguhnya an-nafs itu adalah yang menyuruh kepada kehidupan jahat, mengajak kepada kehidupan jahat. Jadi konotasinya negatif. Jadi nafsun jamaknya anfusun itu bisa berarti diri atau nafsu, hawa nafsu, subjektivisme, nah, gitu ya, keakuan gitu, hawa nafsu. Jadi yang dibarter itu adalah anfusahum, ya, diri berikut hawa nafsunya. Diri juga beserta include di dalamnya itu hawa nafsu atau keakuan, subjektivisme. Setelah itu wa amwalahum, ya, harta benda gitu ya. Nah, istaro ini, membarter ini bukan artinya bukan seperti Allah datang ngambil anfusahum wa amwalahum menjadi milik Allah gitu, bukan begitu ya pengertiannya. Karena pada hakikatnya itu kan memang semua itu memang milik Allah gitu ya. Memang itu semua milik Allah, jangankan itu, semesta angkasa dan bumi milik Allah. Tapi yang dimaksud di situ adalah anfusahum itu dan amwalahum yang tadinya diatur oleh person tadi, manusia ya, itu dibarter menjadi diatur oleh Allah dengan ajarannya gitu. Jadi pengaturannya seperti itu. Harus ada orang-orang yang seperti itu yang mau dibarter. Dengan apa membarternya? Bi annalahumul jannah. Dengan bahwa bagi mereka itu adalah kehidupan jannah gitu. Nah, inilah al-jannah, itulah yang dimaksud di awal itu tadi ya. Logika yang belum selesai ya. Logika yang belum selesai karena belum dibahas gitu ya. Mungkin belum selesai dibahas lah gitu. Atau belum nyampe pemikirannya gitu. Apa sih al-jannah itu gitu. Nah, jadi keberadaan orang-orang yang mau dibarter tersebut ya, kalau bila ada, kalau belum ada diadakan gitu. Nah, itulah pengaturannya harus seperti itu. Gitu. Kalau sudah ada nanti ada istilah bahasa Inggrisnya itu an equal exchange-nya gitu ya. Ada pertukaran yang samanya, yaitu bi annalahumul jannah, al-jannahnya itu ya. Jadi dengan apa membarternya itu dengan kehidupan jannah gitu. Nah, itulah semua itu pengaturan. Itulah yang disebut din tadi ya. Din, pengaturan seperti itu gitu. Nah, inilah yang nanti isinya itu otomatis orang-orang yang saling selamat dan menyelamatkan ya. Sebagai satu pelaku muslim tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nah, al-jannah itu seperti yang dikatakan Rasulullah SAW di dalam hal kaitannya dengan kehidupan rumah tangga beliau ya. Itu beliau mengatakan baiti jannati. Nah, disebut itu jannah di situ. Rumah tanggaku adalah jannah gitu loh. Jannah milikku gitu. Jadi di dunia ada al-jannah gitu. Nah, ini sama seperti halnya di ayat dikatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Jadi ada fid dunya hasanah, ada juga yang wa fil akhirati hasanah. Nah, fid dunya hasanahnya itu al-jannah gitu. Jadi al-jannah ada al-jannah fid dunya dan al-jannah fil akhirat gitu ya. Nah, al-jannah fid dunya ini sudah terlaksana oleh para rasul ya. Dan al-jannah fil akhirat ini belum terlaksana. Jadi kita sekarang ini melaksanakan yang fid dunya hasanah ya. Kalau yang fil akhirati hasanah itu nanti secara otomatis ya. Kalau fid dunya hasanah otomatis fil akhirati hasanah gitu ya. Makanya kita urus yang sudah terlaksana oleh para rasul, kita tiru kembali, kita bangun kembali dengan dinul Islam ini, dengan pengaturan ala Islam ya, dengan pengaturan versi Islam gitu ya. Jadi kembali ke istaro tadi, yang ditukar, yang dibarter itu subjektivisme gitu ya, hawa nafsu dan harta benda gitu. Yang tadinya diatur oleh nafs gitu, keaku-akuan, terserah aku yang ngatur gitu, dibarter gitu
menjadi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya pada surat Muzammil ya, ada banyak perintah di situ. Qumil laila ila qalilan nisfahu awin kusminhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, ya kan? Jadi diperintahkan untuk bangun malam. Kalau itu menurut aturan kita, menurut selera hati ya, an-nafs tadi ya, tentunya malam hari itu yang kita inginkan ya seleranya ya makan, tidur, nonton TV, bergurau dan sebagainya ya, main-main gitu ya, dan sebagainya. Tapi kalau kita itu mau dibarter dengan ajaran Allah, perintah tadi ya, qumil laila, kita harus bangun malam. Untuk apa? Memenuhi perintah warattilil qur'ana tartila gitu ya, dan sebagainya. Nah, dengan itu nanti akan terwujud satu kehidupan yang rahmatullah wa barakatuh gitu ya. Karena mau dibarter tadi, hasilnya itu dalam ruang lingkup rahmatullah wa barakatuh. Isinya banyak ya, isinya yang terkait dengan rahmatullah wa barakatuh. Misalnya, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzon gholizal qalbi lan faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima, bi-nya itu bi sabab ya, penyebab. Jadi disebabkan karena rahmat dari Allah ya, lintalahum. Jadi lintalahum itu akibat dari rahmat dari Allah gitu ya. Rahmat turun, akibatnya lintalahum. Lintalahum ini dari lana yalinu linan. Sudah menjadi bahasa Indonesia, tapi dalam skup binatang ya, lintah ya, lintah binatang lembut. Jadi lintah itu subjeknya anta. Anda lemah lembut gitu. Lemah lembut. Itu akibat dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kalimat selanjutnya, walau kunta fazzon ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Ya. Kalaulah saja Anda ini kasar, engkau kasar lagi keras hati gitu. Pastilah seluruh keliling Anda itu bubar gitu, menjauhi ya. Menjauhi dari sekeliling Anda gitu. Nah, itu contoh ruang lingkup rahmatullah wa barakatuh. Nah, wa barakatuh itu contoh misalnya ruang lingkupnya itu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Jadi kalau saja penduduk negeri beriman dan bertakwa, tentulah pastilah la fatahna, akan kami bukakan gitu, akan kami bebaskan, akan kami, kalau tanah itu kan dibukakan itu buka lahan, berarti pembebasan lahan, dibukakan. Itu bukan lahan di bumi saja, semesta angkasa, minas sama'i wal ard ya. Semesta angkasa dan bumi ini, barokatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tapi mereka kadzaba yukadzibu gitu, berbuat kebohongan, mendustakan ya. Nah, itu contoh ruang lingkup juga barokatin minas sama'i. Jadi ada kemakmuran di dalamnya gitu ya. Seperti doa kita dalam sholat di tahiyat terakhir ya. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah ya kan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah itu. Jadi rahmat. Nah, itu wujud seperti itu, rahmatullah wa barakatuh di situ, itu bila kembali ke innallaha astara tadi ya. Bila ada yang dibarter gitu, yang ditukar dengan ajaran Allah. Dengan apa membarternya? Dengan bi'annalahumul jannah. Itulah kehidupan jannah ya. Fid dunya hasanah.